Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah melihat tumpukan puing-puing di ruang rahasia, Chu Xingyun melompat ke kepala tubuh, mengulurkan tangan merah mudanya, dengan cepat melambaikan ruangan, dan memulihkan semua puing ke ruang reinkarnasi. Chu Xingyun mengenakan sepotong pakaian yang dia beli untuk 3 saudara perempuan Yaer. Setelah mengenakan semua pakaian, Chu Xingyun membebaskan dirinya dari klan iblis. Jika Chu Xingyun tidak berbicara, tidak ada yang bisa mengenalinya. Dari sudut pandang tertentu, pria batu giok kecil ini adalah tubuh iblis Chu Xingyun. Setelah menyelesaikan teknik yang rumit seperti mengubah darah dan membekukan darah, tubuh Chu Xingyun sudah kelelahan. Jika dia tidak berkultivasi selama 3 atau 2 hari, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mulai sekarang, Phoenix Blood Pool sudah tidak ada, jadi butuh waktu lama untuk pulih. Namun, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk beristirahat karena situasi darurat di dunia bawah tanah. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun mengembalikan pendapatan tubuh ke ruang untuk mundur. Kemudian, Chu Xingyun mengendalikan tubuh iblis, merobek celah ruang angkasa, dan melaju menuju dunia bawah tanah. Sepanjang jalan ke dunia bawah tanah, rumah Bai Bing menemukan bahwa Bai Bing tidak ada di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir sebentar, saya ingin mengetahui rincian pertempuran di tempat pertama. Pilihan pertama tentu saja untuk menemukan Bai Bing. Tetapi Bai Bing tidak ada di sana, maka Anda hanya dapat menemukan pilihan kedua, yaitu Ratu Sihir. Sepanjang jalan ke Istana Iblis, Chu Xingyun tidak menarik banyak perhatian. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menatap bangunan megah dan perak emas dan dekorasi di Istana Iblis dengan kekaguman. Di masa lalu, meskipun Chu Xingyun telah ke Istana Iblis berkali-kali, pada kenyataannya, pada saat itu, Chu Xingyun terlalu besar untuk memasuki Istana Iblis. Untuk tubuh Chu Xingyun, Istana Ajaib ini, dengan ketinggian lebih dari 1 meter pada dasarnya hanyalah mainan besar. Pada saat ini, di mata Chu Xingyun, gerbang istana luar biasa dan cerah, tetapi dia bahkan tidak bisa memegang kepala tubuh Chu Xingyun. Bagaimana bisa masuk? Tapi sekarang, tubuh iblis yang dikendalikan oleh Chu Xingyun benar-benar tidak bisa dibedakan dari keluarga iblis. Secara alami, dia bisa memasuki istana iblis dan menghargai kemewahan dan gaya di istana. Memasuki aula istana sepanjang jalan, melihat sekeliling, Ratu Iblis dan 12 putri roh berkumpul di meja panjang untuk secara serius membahas situasi pertempuran saat ini. Aku berjalan ke meja panjang dan melihat dari dekat di atas meja panjang, ada peta indah dengan peta topografi dunia bawah tanah. Di masa lalu, di mata Chu Xingyun, perwira wanita ajaib ini terlalu kecil, seperti boneka. Meskipun mereka sangat cantik, mereka tidak merasakan banyak dampak visual. Tapi sekarang, ketika Chu Xingyun telah menjadi ukuran ini, melihat petugas wanita cantik ini lagi, rasanya benar-benar berbeda. Mulai sekarang, tubuh iblis Chu Xingyun hanya 17 cm atau 8 cm, sesuai dengan manusia, yaitu 1 meter dan 78 meter. Para perwira perempuan ajaib ini semuanya berukuran 16 atau 7 cm, sesuai dengan manusia, 1 meter dan 6 atau 7 meter. Pada saat ini, dalam perasaan Chu Xingyun, keluarga iblis ini, yang masih kerdil, benar-benar tidak dapat dibedakan dari manusia. Sebaliknya, manusia asli, di mata Chu Xingyun, terlihat sangat menakutkan, dan mereka hanya raksasa super. Chu Xingyun hanya merasa pusing dan cantik ketika melihat gadis-gadis iblis yang ramping dan menawan ini di antara kerumunan. Melihat bahwa petugas wanita tidak menemukan diri mereka datang, Chu Xingyun berdeham dan berkata, "Sekarang apa yang terjadi di luar?" Mendengar keakraban Chu Xingyun yang tak tertandingi, tetapi seharusnya tidak pernah muncul di sini, semua perwira iblis perempuan berhenti tiba-tiba, memalingkan kepala dengan takjub, dan melihat posisi Chu Xingyun. Sejauh yang saya bisa lihat, seorang pria tampan mengenakan gaun putih bulan muncul di depan mereka. Qiu Sui adalah dewa batu dan tulang, kembang sepatu seperti wajah dan Willow seperti alis. Melihat pria tampan dan tampan ini yang sangat memerah dan berdebar-debar, semua perwira wanita ajaib tidak bisa tidak hati. Klan iblis bukan tanpa pria tampan, pada kenyataannya, klan iblis memiliki lebih banyak pria tampan, banyak dari mereka. Namun, perwira perempuan iblis ini telah mendedikasikan semua yang mereka miliki untuk Kaisar Abisal, dan kemudian memindahkan mereka ke Chu Xingyun oleh Kaisar Abisal. Terisolasi. Selain itu, meskipun tidak ada kekurangan pria tampan dalam keluarga iblis, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya untuk begitu tampan. Belum lagi wajah cantik yang membuat mereka memerah dan detak jantung, atau sosok langsingnya, tetapi kulitnya, seperti batu giok tanpa cacat dan kulit putih dan kemerahan, sudah cukup untuk membuat mereka merasa malu. Terutama Chu Xingyun yang keluar dari seluruh tubuh, sangat mulia dan bangga, seolah-olah dia berada di atas udara Jiuk Xiao, itu membuat orang ingin menyerah dan menyembah. Chu Xingyun tidak memiliki napas seperti ini sebelumnya.
Ini adalah aura yang mulia, dingin, dan berasal dari darah Phoenix. Melihat bahwa semua perwira iblis wanita memerah dan memandang diri mereka sendiri dalam rasa malu, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun dua dunia digabungkan, Chu Xingyun hidup selama lebih dari 1000 tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia dikelilingi oleh lebih dari selusin gadis muda dengan penampilan yang cantik dan menjawab dengan tampilan pemalu dan bersemangat. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bicara?" Itu masih Ratu Sihir yang pertama kali kembali dan menepuk wajahnya yang panas. Ratu Sihir memberi hormat lembut kepada Chu Xingyun dan berkata dengan hormat, "Saat ini, situasi pertempuran masih stabil tapi semut abisal telah muncul di garis depan. Queen and Abyss Queen, hanya sejumlah kecil." Mengangguk kepalanya, ketika Chu Xingyun akan melanjutkan penyelidikannya, Ratu Iblis ke samping dengan hormat berkata, "Ini tidak cocok untuk percakapan, silakan ikut denganku." Menghadapi pendapat Ratu Sihir, meskipun Chu Xingyun tidak tahu di mana itu tidak cocok, dia mengangguk, mengikuti di belakang Ratu Sihir, dan berjalan jauh ke aula. Dari pandangan dekat, Ratu Iblis, yang dikenal sebagai kecantikan pertama iblis, memang glamor. Yang disebut Shen Yu Luoyan, bunga malu bulan tertutup, tapi itu saja. Menambahkan dua dunia bersama, Ratu Iblis ini pasti salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihat Chu Xingyun. Dengan kecepatan kuno, Ratu Ajaib Pai Ting berjalan bersama Chu Xingyun ke tahta aula istana. Dia menggigit bibirnya dengan malu-malu, dan Ratu Iblis dengan anggun membungkuk pada Chu Xingyun dan berkata, "Silakan duduk dengan sangat." Melihat tahta yang tak tertandingi, Chu Xingyun sedikit terpana, tapi kemudian dia duduk di atas tahta yang indah. Kedua belas putri iblis secara otomatis dibagi menjadi dua kolom, yang diatur di sisi kiri dan kanan Chu Xingyun. Hanya Ratu Iblis tidak memiliki tempat berdiri diam di sisi kanan Chu Xingyun, menunggu Chu Xingyun untuk mengajukan pertanyaan. Melihat wajah iblis yang semakin merah, dan ekspresi yang semakin pemalu, Chu Xingyun duduk di atas tahta iblis, tetapi pikirannya bingung. Meskipun, petugas wanita ajaib ini sangat cantik, pilih saja tidak lebih buruk dari Sui Lixiang. Terutama iblis permaisuri adalah kecantikan tiada taraf yang menatap balik ke Bai Meixiang dengan senyum, yang merupakan bencana nasional. Namun, Chu Xingyun bukan orang yang berapi-api, ia lebih menghargai emosi daripada ilusi eksternal. Tubuh iblis ini hanya sebuah kecelakaan. Setelah berlatih taktik keabadian iblis surgawi, Anda akan memiliki tubuh seperti itu, yang juga merupakan sumber keabadian. Oleh karena itu, Chu Xingyun sangat berhati-hati tentang bentuknya saat ini dan tidak memiliki ide yang rumit. Namun, meskipun Chu Xingyun melakukannya dengan baik dan duduk dengan baik tanpa pikiran jahat, Ratu Jiwa Sihir dan 12 Putri Jiwa Sihir tidak pernah semudah ini. Meskipun para perwira iblis perempuan ini tidak bisa menahan diri, mereka mengabdikan hidup mereka kepada Kaisar Abisal. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya pengabdian spiritual, pada intinya, perwira wanita iblis tidak dapat membuat pengabdian pada kumbang dalam arti praktis. Bahkan jika itu kemudian ditransfer ke Chu Xingyun oleh Kaisar Abyss ukuran satu sama lain, tetapi kesenjangannya terlalu besar, masih hanya bisa nominal. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana mengotak-atik, tetapi itu telah menjadi sangat kecil, sangat tampan, sangat menawan. Jadi sekarang pertanyaannya akan datang, apa sebenarnya yang dipikirkan Chu Xingyun? Apa yang ingin dia lakukan? Kecuali ukurannya, keluarga iblis tidak berbeda dengan manusia, terutama dunia batin, dan persis sama. Ada juga pria di klan iblis, dan pria di klan iblis juga berhasrat untuk 3 istri dan 4 selir. Oleh karena itu, di mata Ratu Iblis dan 12 selir kekaisaran, Chu Xingyun jelas tidak puas dengan keadaan menjadi nominal dan ingin benar-benar menjadi setan tertinggi dengan 3000 keindahan harem. Tentu saja, hanya memikirkan hal itu tidak akan membuat semua orang malu akan hal itu. Mereka benar-benar membuat semua orang memerah dan memerah. Faktanya adalah bahwa mereka bahagia dan bahkan menantikan fakta ini. Sederhananya, para perwira wanita magis ini, termasuk Ratu Magis, hati musim semi mereka bergerak. Chu Xingyun dengan lembut membelai tahta besar di bawahnya. Tahta itu cukup besar untuk duduk bersama 3 orang. Melihat Ratu Permaisuri berdiri di sana tanpa daya, malu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, Chu Xingyun merasa tidak berdaya. Di masa lalu, tahta ini adalah tahta Ratu Iblis, dan sekarang murai Chu Xingyun berada di bawah merpati, tetapi dia tidak punya tempat. Seluruh keluarga iblis, Chu Xingyun paling dihargai adalah Ratu Iblis. Pada awalnya, Chu Xingyun hanya menghormati identitasnya dan tidak ingin jatuh ke dalam batu. Tetapi dengan pemahaman yang konstan, secara bertahap, Chu Xingyun mengetahui bahwa Ratu Iblis ini, yang duduk di posisi ini, jelas bukan kebetulan. Ratu Sihir sangat pandai dan memiliki bakat yang sangat baik di jalan rune. Bahkan dibandingkan dengan Chu Xingyun, itu tidak kalah rendahnya. Itu adalah bantuan paling kuat Chu Xingyun. Tidak hanya bagus dalam hal rune, tetapi yang terpenting, kekuatan sihir Queen of Magic terlalu kuat. Di bawah manajemennya, miliaran orang dari seluruh keluarga iblis hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan mematuhi pengirimannya kapan saja dan di mana saja.
Tidak peduli apa perintah yang dikeluarkan Chu Xingyun, iblis permaisuri berhasil menyelesaikannya. Di bawah kepemimpinan Ratu Iblis, seluruh keluarga iblis telah terkondensasi menjadi satu kesatuan yang lengkap. Kemampuan politik ini sungguh luar biasa. Meskipun kecerdasan Bai Bing tidak rendah, dia lebih pandai dalam militer daripada pemerintahan politik. Meskipun Ratu Sihir tidak pandai militer, dia benar-benar luar biasa dalam politik dan pemerintahan. Ada Bai Bing di militer dan Ratu Iblis dalam politik. Bahkan jika Chu Xingyun melepaskan sepenuhnya, tidak akan pernah ada masalah. Bersandar ke kiri, memberi jalan ke sisi kanan tahta, Chu Xingyun dengan lembut menepuk posisi kosong di sisi kanan tahta dan berkata, "Ayo, kamu duduk di sini." Apa? Melihat Chu Xingyun, dia bahkan diundang untuk duduk di atas tahta, dan Ratu Sihir terkejut dan senang. Menurut aturan kuno yang disahkan oleh keluarga iblis, hanya kaisar dan ratu yang bisa duduk berdampingan di atas tahta. Dalam tatapan iri dari 12 selir iblis, gigi Ratu Iblis menggigit bibirnya yang cerah, dan menggerakkan langkah lotus dengan malu-malu dan riang, duduk di tangan kanan Chu Xingyun. Meski tahta besar itu bisa menampung 3 orang paling banyak, tetapi jika 3 orang benar-benar duduk, itu akan terlalu ramai. Jika Anda hanya duduk dengan 2 orang, itu akan jauh lebih santai, yaitu, tidak akan terlalu jauh, dan itu tidak akan terlalu ramai, tepat. Meskipun, biasanya duduk di atas tahta, kali ini, perasaan Ratu Sihir benar-benar berbeda. Duduk dengan lembut di atas tahta yang lembut dan nyaman, diam-diam tampak ke samping, tetapi menghadap mata Chu Xingyun seperti air musim gugur. Dengan senyum malu-malu, Ratu Iblis memutar kepalanya untuk menghadapi kedua belas selir dengan Chu Xingyun. Melihat pasangan orang di atas tahta dengan kekaguman, kedua belas selir kekaisaran tidak bisa tidak mengagumi. Chu Xingyun dan permaisuri iblis, cantik dan tampan yang sama, memiliki kotoran yang sama, bersih, dan kulit tanpa cacat. Awalnya, semua orang berpikir bahwa di dunia ini, tidak akan pernah ada ratu yang layak. Tapi sekarang, ketika Chu Xingyun dan Ratu Iblis duduk berdampingan, mereka kagum menemukan bahwa ide-ide mereka sebelumnya salah. Ratu Iblis pasti layak untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun juga satu-satunya yang bisa pantas menerima Ratu Permaisuri. Apakah mereka eksternal atau internal, kedua orang ini sangat luar biasa, seperti surga dan manusia. Dalam keheningan, Chu Xingyun berkata dengan jelas, "Ya, siapa yang bisa memberitahuku sekarang, bagaimana pertempurannya?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis buru-buru berdiri dan membuka mulutnya. Berjabat tangan, Chu Xingyun berkata, "Tidak perlu sopan, duduk dan katakan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis memberi Chu Xingyun pandangan yang sangat menawan. Diberkati dan diberkati di Chu Xingyun, Ratu Permaisuri berkata sambil tersenyum, "Selir itu tahu." Selir tiba-tiba menatap Ratu Iblis, meskipun dia merasa sedikit aneh tentang klaim Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, Chu Xingyun belum pernah menjadi kaisar, dan dia tidak tahu apa-apa tentang aturan keluarga kerajaan. Meskipun di benua roh sejati, dia sudah menjadi raja yang tidak berkarat, dan mendirikan keluarga kerajaan Chu. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun, tahta kaisar, tidak duduk di sana sebentar. Setelah mengatur semuanya, ia memasuki jalan singkong kuno, mencari Sui Liuxiang. Karena itu, dari awal hingga akhir, Chu Xingyun tidak tahu semua aturan di istana. Selain itu, terlepas dari iblis, di dunia manusia, sang ratu tidak bisa benar-benar duduk berdampingan dengan kaisar, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk duduk dan berdebat. Hanya klan matriarkal seperti klan iblis yang akan memiliki situasi ini. Tetapi manusia adalah klan patrilineal, semua dihormati oleh laki-laki, bahkan sebagai seorang ratu, tidak mungkin untuk duduk berdampingan dengan kaisar di atas tahta. Alasan mengapa Chu Xingyun membiarkan Ratu Iblis duduk di sampingnya hanya karena tidak ada posisi lain di tempat kejadian, jadi dia tidak bisa membuatnya berdiri di sana dengan memalukan. Bagaimanapun, Ratu Iblis adalah raja dari keluarga iblis, dan Chu Xingyun pasti akan memberikan hormat kepadanya. Duduk di sisi Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, "Sejauh ini, kekuatan utama semut prajurit Legion Iblis telah mencapai garis depan. Roket ajaib kami memiliki kekuatan yang tidak mencukupi dan sulit untuk membuat efektif bagi semut prajurit. Bunuh semut tentara." Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Abis di Menwom, pertempuran antara semut setan jurang, yang pertama kali muncul adalah semut pekerja seukuran kepalan tangan dewasa. Semut pekerja sangat kuat, tetapi mereka bukan pertempuran utama. Tugas mereka sebenarnya adalah mengumpulkan dan mengangkut makanan. Pertempuran utama sebenarnya adalah semut tentara, belum lagi yang lain, volumenya sendiri lebih dari 10 kali lebih besar dari semut pekerja. Semut prajurit memiliki ukuran yang sama dengan semut pekerja, tetapi 6 kaki panjangnya lebih tebal, dan pelindung tubuh lebih tebal, lebih kuat, dan lebih tangguh. Terutama sepasang corong semut prajurit yang tajam dan kuat, seperti penjepit besi, bahkan lebih tajam dan menakutkan. Kumbang tebal dari kumbang jurang itu seperti karapas plat besi. Di mulut semut prajurit, ia renyah seperti selembar kertas. Anda dapat menggigit sepotong besar dalam satu gigitan.
Menurut catatan, bahkan di depan semut prajurit, bahkan senjata kerajaan akan tercabik-cabik, dan hanya tentara kekaisaran yang bisa selamat. Berbeda dengan monster jurang, jajaran semut monster jurang sangat jelas. Semua semut pekerja memiliki kekuatan yin dan yang, tugas utama mereka adalah menemukan, mengumpulkan, dan mengangkut makanan. Semua prajurit dan semut memiliki kekuatan nirvana, tugas utamanya adalah bertarung. Adapun Raja Semut dan kemudian, semua memiliki kekuatan realem Kaisar Marsial, biasanya tidak akan dikirim, tugas utama adalah untuk melindungi Kaisar Semut dan menggunakannya untuk menyerang. Dalam keadaan normal, Raja Semut tidak akan dikirim di masa depan. Hanya ketika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama dan kerusakan terlalu besar, Raja Semut akan dikirim dalam kelompok untuk menghancurkan semua musuh. Ukuran semut pekerja adalah sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ukuran semut prajurit kira-kira seukuran anjing pemburu. Adapun ratu dan ratu, ukurannya mirip dengan manusia normal. Sekarang setelah kekuatan utama tentara dan semut telah tiba, itu secara alami berarti bahwa pertempuran telah memasuki keadaan yang sengit. Jika pertempuran tidak dapat berakhir dalam waktu singkat, ratu dan ratu akan dikirim. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, tentara iblis jurang, bagaimana kerusakannya sekarang? Melihat cemas pada Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, sekarang, kehilangan pasukan abisal mendekati 50%. Jika Anda tidak menemukan jalan secepat mungkin, saya takut. Meskipun Ratu Iblis tidak menyelesaikan kata-katanya, Chu Xingyun mengerti apa yang dia maksud. Jika tidak ada metode yang efektif, jurang setan dan cacing tidak dapat menahan konsumsi setan, dan itu pasti akan punah dalam waktu singkat. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tenang, aku akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi, selama aku bisa tahan selama sebulan lagi, semuanya akan sepenuhnya terselesaikan. Sambil mengerutkan kening, Ratu Iblis khawatir, sebulan. Aku tidak yakin apakah aku bisa menahannya. Setelah jeda, Ratu Iblis melanjutkan, tubuh semut prajurit terlalu besar dan pelindungnya terlalu tebal. Roket sihir kita sulit menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tentara jurang. Selama pidatonya, Ratu Iblis mengeluarkan sepotong besar paku dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun. Setelah mengambil potongan kuku itu, perhatikan dengan teliti, kuku ini memiliki ketebalan telapak tangan manusia. Permukaan halus asli di atas potongan kuku sekarang berlubang, dan bagian dalam berlubang dihiasi dengan pasir hijau. Melihat Chu Xingyun, Ratu Iblis melanjutkan, roket iblis dan bom peledakan super raksasa masih sangat baik untuk setan dan semut di ranah yin dan yang, tetapi sulit untuk mengancam tingkat nirvana. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun mengangguk, karena itu masalahnya, maka mulai sekarang, produksi roket ajaib tingkat kedua dan bom peledak tingkat kedua. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Empress terkejut. Roket sihir tingkat kedua membutuhkan 100 batu roh kelas 2. Dengan nilai tukar batu roh manusia, biayanya mencapai 10.000 batu roh tingkat pertama. Sebuah bom peledak tingkat kedua membutuhkan 1000 batu roh kelas 2. Dengan nilai tukar batu roh manusia, biayanya mencapai 100.000 batu roh tingkat pertama. Tapi, dengan ragu-ragu menatap Chu Xingyun, Ratu Iblis berkata, kami tidak memiliki banyak cadangan batu roh kelas 2. Jika kami melepaskan produksi, saya takut. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, katakan pada Bai Bing, jual roket iblis tingkat pertama ke departemen militer, dan gunakan batu roh kelas 2 untuk mengirim. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun, bahkan jika Anda bangkrut, Anda harus bertahan selama sebulan. Oke, mengangguk, permaisuri iblis mengangguk sedih, yang gila. Anda harus tahu bahwa setelah seharian berkelahi, jutaan roket ajaib akan diluncurkan. Jika Anda menggunakan batu ajaib kelas 2, atau roket magis tingkat 2, Anda akan mengkonsumsi 10 miliar roh sehari. Jika Anda membuang jutaan bom ledakan tingkat kedua, itu akan mengkonsumsi 100 miliar batu roh One Piece sehari, yang terlalu berlebihan. Namun, sampai sekarang, kecuali untuk melepaskan segalanya dan melarikan diri dari sini, jika Anda ingin menahan monster jurang maut, Anda harus menghasilkan roket ajaib tingkat kedua dan bom super eksplosif tingkat kedua. Melihat wajah permaisuri iblis, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, tidak perlu enggan, selama Anda telah memenangkan pertempuran ini, tidak peduli berapa banyak Anda kalah, Anda dapat menebusnya. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun melanjutkan, selain itu, berikan semua batu roh di gudang ke Bai Bing dan bawa mereka keluar untuk ditukar dengan batu roh kelas 2. Melihat Chu Xingyun terkejut, Ratu Iblis berkata, apa yang, kita ingin memiliki begitu banyak batu roh kelas 2. Melihat kebingungan Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata dengan sangat lembut, alasannya sangat sederhana, Anda tidak perlu bodoh, saya tahu seberapa pintar Anda. Mendengar suara Chu Xingyun yang tak tertandingi, Ratu Iblis langsung memerah. Meskipun sudah ribuan tahun untuk menjadi Ratu Sihir, secara emosional, Ratu Sihir benar-benar kosong, dan tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dia bisa duduk di tahta tertinggi dari klan Iblis, itu jelas bukan keberadaan yang sederhana. Secara khusus, dia telah duduk dalam posisi ini selama ribuan tahun, tetapi dia bisa berdiri selamanya tanpa mengancamnya, yang cukup untuk membuktikan segalanya.
Melihat Chu Xingyun melihat melalui langkahnya yang menyenangkan, Ratu Iblis tidak lagi menyamar, dengan lembut berkata, memang, panah iblis tingkat pertama dan bom peledak hanya memiliki efek khusus pada target alam yin dan yang, tetapi banyak tetapi mudah ditangani. Hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pasukan Nirvana. Meskipun jumlah pasukan musuh di ranah Nirvana tidak sebesar di pasukan yin yang, itu adalah tulang punggung musuh. Meskipun ada banyak semut pekerja di alam yin yang, mereka mudah dipecahkan, bahkan jika mereka tidak menggunakan bom peledak dan roket iblis, mereka juga bisa dilawan. Raja Semut dan Ratu Kaisar Martial Realm harus memiliki roket ajaib 3 tingkat dan bom ledak 3 tingkat untuk dipecahkan. Hanya saja Ratu-Ratu Kaisar Wu Realm memiliki sayap dan dapat terbang secara fleksibel. Tidak mudah mengenai sasaran, dan efisiensinya terlalu buruk. Apalagi yang paling penting adalah tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Biaya roket iblis 3 tahap adalah sekitar 1 juta yuan. Jika Anda meluncurkan 1 juta per hari, itu akan memakan 1 triliun batu roh, yang terlalu tidak masuk akal untuk dibeli. Jika itu adalah bom sihir, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Biaya 1 juta adalah 10 juta. Jika 1 juta dipecat sehari, ia akan memakan 10 triliun batu roh. Apakah itu 1 triliun atau 10 triliun, ini tidak tertahankan bagi iblis, bahkan tidak berani memikirkannya. Oleh karena itu, pasukan musuh alam Wuhuang masih harus bergantung pada pasukan alam Wuhuang untuk menghadapinya. Jika Ratu dan Ratu cukup padat, bom 3 tingkat akan terus melenyapkan ribuan target dalam sekejap, yang masih berharga. Oleh karena itu, kelas 3 Demon Rocket dan kelas 3 Demon Blaster lebih cocok untuk digunakan sebagai senjata taktis. Dengan sedikit lega, Ratu Sihir berkata, jika produksi massal dan penggunaan roket sekunder dan bom eksplosif dimungkinkan, maka tidak ada masalah menyimpannya selama sebulan. Setelah jeda, Ratu Iblis melanjutkan, namun, paling banyak itu akan disimpan selama sebulan, dan begitu waktunya melebihi 1 bulan, kita akan kehabisan makanan. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengertakkan gigi dan berkata, tenang, paling lama 1 bulan, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Selama pembicaraan, Chu Xingyun berdiri dan melihat sekeliling selama seminggu, melirik wajah-wajah cantik Ratu Sihir dan 12 selir kekaisaran. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku akan memberimu segalanya di sini. Di hadapan kepercayaan Chu Xingyun, semua perwira iblis perempuan mengangguk, itu adalah masalah hidup dan mati keluarga jurang dan keluarga iblis. Mereka juga bertanggung jawab. Setelah percayaan selesai, Chu Xingyun tidak tinggal lagi, berbalik dan meninggalkan istana iblis, dan melaju ke arah Haosan. Puncak gunung bawah tanah adalah lokasi istana iblis, dan di lereng depan ada berbagai bangunan dan fasilitas, serta rumah-rumah orang iblis. Di belakang gunung bawah tanah ada jurang. Kaisar Abisalus biasanya menanam di sini. Pada saat yang sama, di bawah jurang adalah kuburan besar. Iblis jurang itu makan rumput dan pohon, dan bukan makhluk karnivora, jadi bahkan jika musuh dikalahkan dan dibunuh, tubuhnya tidak akan dimakan, tetapi akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam jurang di balik gunung bawah tanah. Selama ribuan tahun, sejumlah besar mayat telah ditimbun, di dalam jurang di balik gunung bawah tanah tidak diketahui berapa banyak mayat makhluk dalam yang ditimbun. Yin sangat berat. Yin Qi adalah lingkungan favorit Kaisar Abisal, jadi, sebagian besar waktu, Kaisar Abisal berlatih di bawah jurang pegunungan bawah tanah di belakang pegunungan bawah tanah. Memanggil Kaisar Abisal, Chu Xingyun melompati karapas Kaisar Abisal, dan setelah menghadap ke pegunungan bawah tanah, jurang maut yang tak berdasar jatuh. Bagaimanapun, Kaisar Abisal adalah kaisar-kaisar, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi meskipun begitu, ia telah turun puluhan ribu meter sebelum mencapai dasar jurang. Berdiri di belakang Kaisar Abisal, melihat bagian bawah jurang, tubuh jurang beraspal dengan ngarai seluruh jurang, Chu Xingyun tidak bisa membantu menyalakan matanya. Kaisar Abisal tidak tahu berapa tahun dia hidup. Di bawah jurang ini, jenazah makhluk-makhluk jurang yang ditimbun, atau berapa jumlahnya, dapat digambarkan sebagai gunung dan lembah yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berjalan dengan dewa udara, dan meninggalkan karapas Kaisar Abisal, dan muncul di tebing jurang, di platform batu yang menonjol. Untuk melakukan perjalanan kali ini, Chu Xingyun harus siap. Mengambil napas panjang, tangan kanan Chu Xingyun menjelajahi lubang hitam, yang terbuka dari nol hingga awal, dari kecil ke besar, di depan Chu Xingyun. Segera setelah lubang hitam muncul, pengisapan besar dikeluarkan. Di bawah hisapan besar, di bagian bawah ngarai, tumpukan mayat kumbang terbang satu persatu, bergegas menuju lubang yang gelap. Menonton Chu Xingyun mengambil mayatnya, Kaisar Abis sangat penasaran, tetapi setelah hanya melihat sebentar, Kaisar Abis kehilangan minatnya dan berlari kembali ke ruang lamanya untuk berlatih. Waktu berlalu perlahan, setiap menit dan setiap detik, sejumlah besar mayat kumbang ditelan. Mulai sekarang, setelah mencapai nirvana, Chu Xingyun telah lebih jauh menguasai lubang hitam dan menguasai misteri lubang hitam yang lebih dalam. Sebelum kerajaan Yin dan Yang, pedang lubang hitam budak bahwa lubang hitam bisa mengembun hanya bisa memiliki maksimum 365, dan begitu penuh, itu tidak dapat ditingkatkan.
Mulai sekarang, setelah Chu Xingyun mencapai ranah nirvana itu sudah bisa awalnya melekat pada lubang hitam di atas busur cahaya hitam. Terlampir pada busur cahaya hitam, meskipun Chu Xingyun belum dapat mengintegrasikannya, ia sudah dapat sepenuhnya menjalankan semua fungsi lubang hitam. Perubahan lain tidak besar. Perubahan yang paling penting adalah bahwa jumlah budak pedang lubang hitam akhirnya dapat diperluas ke batas mencapai jumlah yang seharusnya dimiliki prajurit kaisar. 3.000 jalan, sebagai tentara kekaisaran dari garis gelap lubang hitam secara alami mengandung 3.000 jalan, sehingga jumlah maksimum budak pedang lubang hitam yang bisa Anda miliki bukan 365, tetapi 3.000 penuh. Di masa lalu, ketika dalam keadaan yin dan yang, Chu Xingyun tidak berani benar-benar menyentuh lengkungan cahaya gelap. Yang bisa dipinjamnya hanya 1/10 dari kekuatan lubang hitam. Hanya setelah mencapai kondisi nirvana dapat Chu Xingyun awalnya menempel pada busur cahaya dan memainkan semua fungsi lubang hitam. Nirvana melekat, Kaisar Wu memegang kendali, dan Kaisar terintegrasi. Ini adalah dunia yang berbeda dan batas tentara kekaisaran. Keterikatan yang disebut sebenarnya adalah keberadaan budak tergantung pada tuannya, dengan bantuan kekuatan tuannya. Yang disebut kontrol adalah membalik dan menjadi tuan, dan status satu sama lain terbalik, dan lubang hitam menjadi pelayan. Adapun integrasi, itu adalah kombinasi dari pedang manusia, terlepas dari satu sama lain, terlepas dari primer dan sekunder orang adalah pedang, pedang adalah manusia. Pada saat ini, meskipun Chu Xingyun masih termasuk dalam kategori pelayan untuk lubang hitam, itu adalah pelayan yang paling intim dan terpercaya yang dapat meminjam semua kemampuan lubang hitam, tetapi dengan kekuatan terbatas. Namun, untuk Chu Xingyun, ini sudah cukup. Ketika budak pedang lubang hitam meningkat dari 360 menjadi 3.000, mereka telah berubah dari tim taktis menjadi tim strategis. Melihat sejumlah besar Abyssal Womb Kings dan Abyssal Womb Kings, mereka semua tersedot ke dalam lubang hitam, dan Chu Xingyun tidak bisa berharap. Tentu saja, mayat jurang ini tidak hanya monster jurang, pada kenyataannya, mayat jurang yang paling dangkal sebagian besar adalah mayat semut jurang. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menenggelamkan kesadarannya ke dalam lubang hitam. Dari pandangan sekilas, di dalam lubang hitam, ada dunia yang kacau, tanpa langit dan tanpa bumi, hanya awan dan kabut yang kacau, yang berfluktuasi diam-diam. Semua mayat tersedot ke dalam lubang hitam, segera setelah mereka menyentuh awan yang kacau, segera membusuk ke langit pasir hitam. Di antara awan dan kabut yang kacau, pasir hitam itu melonjak dengan hebat, dan setelah berkumpul dalam jumlah tertentu, mereka akan berkumpul bersama dan mengembun menjadi budak pedang lubang hitam. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setiap beberapa menit, budak pedang lubang hitam dipadatkan. Melihat budak pedang lubang hitam satu persatu yang diringkas, Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan bahagia. Di tengah ruangan, ruang di sebelahnya berfluktuasi, dan celah di ruang itu terkoyak. Mulai sekarang, Chu Xingyun tidak perlu lagi menelan roh ular sanca untuk melayani bersamanya, jadi ia menyerahkan kekosongan roh ular sanca kepada Bai Bing sebagai alat transportasi. Pada awal celah di ruang angkasa, Bai Bing melangkah keluar, melihat sekeliling dengan ragu, dan akhirnya menemukan Chu Xingyun. Setelah menonton Chu Xingyun dengan bodoh selama 3 detik, Bai Bing menjerit, bermain dengan senyum di pinggangnya, mengangkat Chu Xingyun kecil dengan kedua tangan. Menghadapi perilaku nakal Bai Bing, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Tapi jujur saja, kulit Bai Bing sangat bagus. Meskipun Chu Xingyun telah menjadi sangat kecil, Bai Bing telah diperbesar berkali-kali, tetapi jika dilihat dari jarak dekat, Bai Bing masih sangat cantik. Karakteristik terbesar Bai Bing adalah kulitnya putih dan halus, seperti keramik. Sekarang melihat 10 kali terakhir, kulitnya masih putih dan lembut, seperti batu giok putih, yang dapat rusak. Meskipun wajahnya seperti, Bai Bing hanyalah loli kecil yang muda dan cantik, tetapi sosoknya benar-benar panas. Berdiri di tangan Bai Bing, Chu Xingyun melihat ke bawah tanpa sadar, dan apa yang dilihatnya adalah sentuhan salju dan delikatenes, yang mampu menyedot jiwa orang itu. Batuk. Dengan sedikit batuk, Chu Xingyun berkata, hati-hati, itu hilang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing menundukkan kepalanya dengan takjub, memandang kerahnya, dan dengan jelas mengikatnya, kecuali dia melihat ke bawah dari langsung di atas dan secara vertikal, jika tidak. Tunggu, langsung di atas. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun memegang di tangannya, Bai Bing tiba-tiba mengerti. Berubah menjadi gadis normal, aku takut telinga malu-malu itu memerah, menginjak kakinya dan menutupi wajahnya. Tapi Bai Bing bukan gadis biasa, meskipun dia juga gadis dengan bunga kuning, pandangannya tentang banyak hal berbeda dari orang biasa. Dengan bangga mengangkat dadanya, Bai Bing tersenyum dan berkata, bagaimana? Cantik. Menghadapi permainan Bai Bing, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi memerah. Pada saat ini, Bai Bing meletakkan tangannya di telapak tangannya, tepat di dagu. Napas hangat, bersama dengan napas Bai Bing, terus-menerus mengalir keluar dari kerahnya, dengan kemenyan dan aroma tubuh putrinya, Chu Xingyun yang merokok sangat malu, tetapi harus mengakui sangat bagus. Cekikikan. Melihat Chu Xingyun, yang selalu brilian, dia sangat malu dan malu, Bai Bing tertawa.
Tidak heran, begitu mudah bagi Sui Liuxiang untuk membalikkan ketertarikannya, perasaan orang ini mungkin anak yang murni. Dengan lembut mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok dan dengan lembut memprovokasi Chu Xingyun, Bai Bing tertawa, tidak heran, kamu sangat pintar, tetapi kamu dibelokkan oleh air dan aroma, perasaan, kamu begitu polos dari. Menghadapi kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, apa yang dimaksud dengan dibodohi, tolong jangan katakan hal buruk tentang dia di belakangnya. Di belakang, dengan senyum mengejek, Bai Bing berkata, aku bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal buruk di belakangku, bahkan, di depannya, aku mengatakan hal yang sama. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun, Anda dan Siang-Siang, Anda tidak peduli, kami saling mencintai dengan tulus, saya percaya padanya. Dengan senyum mengejek, Bai Bing mengeluarkan gaun warna-warni dan berkata dengan ringan, kamu percaya padanya, dia mungkin tidak layak untuk kepercayaanmu, kamu tahu, apa ini? Tianyu Nisang. Melihat pakaian di tangan Bai Bing, Chu Xingyun berteriak diam. Tianyu Nisang adalah tanda cinta yang dikirim oleh Chu Xingyun ke Sui Liuxiang, dan juga merupakan gaun pernikahan Sui Liuxiang ketika keduanya akan mengadakan pernikahan di masa depan. Tapi sekarang, bagaimana itu bisa muncul di tangan Bai Bing? Melihat keterkejutan Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan bibir, bagaimana? Aku tidak mengira itu. Aku hanya menggunakan tentara kekaisaran yang kuat dan aku baru saja membeli nirwana Tianyu ini dengan santai. Dengan mencibir sinis, Bai Bing melanjutkan, sebenarnya, untuk memastikan kemenangan operasi ini, bahkan jika dia tidak memberi saya apapun, saya akhirnya akan memberikan prajurit kekaisaran kepadanya, tapi sayangnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, sayang sekali, dia tidak peduli dengan gaun ini sama sekali. Ketika dia mendengar tentara kekaisaran yang begitu kuat, dia langsung menggantinya denganku. Ini, apa yang kau sebut kepercayaan? Menggigit bibirnya dengan erat, Chu Xingyun menatap kosong pada Tianyu Nisang di tangan Bai Bing. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa, tetapi pada kenyataannya, hati Chu Xingyun tampaknya sangat terpotong dengan pisau, dan rasa sakit membuatnya tidak bisa bernapas. Meskipun tidak ada luka, Chu Xingyun merasa hatinya berdarah. Gaun ini bukan hanya prajurit kekaisaran, tetapi juga simbol cinta dengannya. Tianyu Nisang bukan hanya tanda cinta dari Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, tetapi juga gaun pengantin di pernikahan masa depan. Sui Liuxiang tidak bisa tidak sadar. Sebagian besar, gaun neon Tianyu ini mewakili cinta Chu Xingyun untuk Sui Liuxiang, tetapi cinta ini ditinggalkan olehnya. Mungkinkah Sui Liuxiang tidak mengerti? Ini tidak mungkin. Sui Liuxiang mungkin lebih polos dan lebih baik, tetapi dia bukan orang bodoh. Bahkan jika Sui Liuxiang bodoh, Ye Xuexiang jelas tidak bodoh, dan sekarang Sui Liuxiang memiliki semua kenangan tentang Ye Xuexiang. Dengan gemetar, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Liuxiang telah berubah, mungkin, dia benar-benar tidak mencintainya seperti sebelumnya. Tapi siapa yang bisa disalahkan atas semua ini? Jika bukan karena ketidakgunaannya, bagaimana bisa Sui Liuxiang dibawa pergi oleh Ye Xuexiang? Meskipun pada akhirnya, Ye Xuexiang gagal karena kelebihannya, tetapi dia meninggalkan sekuel besar, meninggalkan semua ingatannya di lautan air dan aroma. Sekarang, setelah menyerap semua kenangan Ye Xuexiang, Sui Liuxiang menjadi lebih realistis dan lebih utilitarian, bukan lagi gadis tak berdosa yang menghargai perasaannya lebih dari apapun. Siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Apakah Anda menyalahkan Chu Xingyun? Tetapi dia telah benar-benar mencoba yang terbaik, dan bahkan nyawa dan kematian tidak terkendali. Apakah Anda menyalahkan air? Tapi dia tidak bersalah, jadi itu bukan pilihannya. Melihat Tianyu Nisang yang berwarna-warni, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan Bai Bing hanya merasakan cahaya di tangannya. Hari itu Yu Nisang terbang ke langit dan tersedot ke lubang hitam. Pada pengorbanan arai surgawi hitam terlupakan, ujung jari Chu Xingyun dengan cepat bergerak, dan segera. Gaun putih terbang keluar dari lubang dan jatuh ke tangan Bai Bing dalam sekejap cahaya putih. Jika Anda perhatikan dengan seksama, bulu-bulu pada hari itu sangat berbeda. Dari penampilannya saja, sepertinya sudah menjadi pakaian lain. Chu Xingyun dengan tenang berkata, pergilah, kembalikan Tianyu Nisang ini. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, bukannya aku menolak untuk mengembalikannya, tetapi dia sudah memiliki baju besi yang lebih kuat dan lebih cocok untuknya. Mungkinkah itu, kamu harus mengawasinya dan membawa gaun ini dengan yang lain tukar. Tiba-tiba, dia menutupi dadanya, dan Chu Xingyun hanya merasa manis di mulutnya. Meskipun Chu Xingyun telah dipaksa untuk menekannya, tetapi sedikit darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Melihat ekspresi menyakitkan Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan kasihan, mengapa kamu begitu bodoh, di dunia ini, ada lebih banyak gadis yang baik, mengapa kamu? Husky tersenyum, Chu Xingyun berkata, kamu tidak mengerti cinta, kamu tidak bisa menilai dengan alasan. Dengan mendengus, Bai Bing berkata, ngomong-ngomong, aku tidak peduli, sekarang, gaun ini milikku, mengapa aku harus mengembalikannya padanya? Kamu, menghadapi kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun sedang terburu-buru, tapi dia tidak berdaya. Memang, Tianyun yang sekarang Bai Bing, dan dia tidak punya hak untuk memaksa Bai Bing.
Mengangkat Tianyun yang putih di tangan Yang, Bai Bing berkata, Tianyun yang ini mahal sebagai prajurit kekaisaran, yang dapat memberi pengguna kemampuan untuk terbang, dan ia juga dapat melakukan angkutan jarak jauh, yang sangat cocok untuk Anda. Selama pidato, emosi Bai Bing juga turun, dan menghela nafas, dan, jika payet Tianyun ini mewakili cinta Anda, maka karena dia tidak lagi menghargai, Anda harus menghargai dan melindungi diri sendiri, jika kata-kata. Meskipun Bai Bing mengatakan hanya setengah dari kata-kata, Chu Xingyun masih mengerti apa yang dia maksud. Sui Liuxiang mungkin tidak peduli dengan perasaan ini. Sekarang, hanya dia yang dapat terus melindungi dan mempertahankan hubungan singkat ini. Hanya dengan memegang sepotong Tianyun yang ini, ia dan Sui Liuxiang bisa memiliki masa depan. Setelah gaun neon Tianyun ini dikembalikan, biarkan Sui Liuxiang ditukar ke tangan orang lain, itu adalah tragedi terbesar. Jika simbol cinta hilang, bagaimana Anda mencintai di antara mereka? Dengan napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan gaun putih bersalju terbang dari tangan Bai Bing, dan sekali lagi dimasukkan ke dalam lubang hitam oleh Chu Xingyun. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Chu Xingyun melompat ke dalam lubang gelap, dan kemudian dengan cepat melompat keluar lagi. Melihat sekeliling, Chu Xingyun saat ini sangat berbeda. Rambut hitam berkilau, bertebaran di belakang. Gaun gelap menutupi tubuhnya yang tampan dan tinggi. Awalnya, 12 pita warna-warni pada pakaian neon Tianyun berubah menjadi hitam saat ini, tersebar di belakang Chu Xingyun. Menghadapi angin sepoi-sepoi di dalam jurang, 12 pita tipis, seperti 12 sayap hitam, berkibar di tiup angin. Melihat ekspresi sedih dan sedih Chu Xingyun, Bai Bing hanya merasakan hatinya, dan diraih dengan ganas. Bai Bing tidak pernah mencintai siapapun. Dia terlalu pintar dan bijaksana. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang pantas dicintainya, dan dia tidak pernah percaya bahwa siapa yang bisa membuatnya jatuh cinta dan mati. Namun, menatap Chu Xingyun dengan mata yang sangat sedih dan sedih, Bai Bing mengakui bahwa Chu Xingyun menyentuh sudut terlembut dari dunia batinnya. Melihat Chu Xingyun berdiri di telapak tangannya, aku tidak tahu mengapa, Bai Bing tiba-tiba ingin memanjakannya. Jangan biarkan orang lain menyakitinya. Sangat disayangkan bahwa meskipun keinginannya indah, Bai Bing tahu bahwa Chu Xingyun tidak membutuhkan perawatan dan cintanya. Dalam hati Chu Xingyun, dari awal hingga akhir, hanya Sui Liuxiang yang sendirian. Meskipun Sui Liuxiang menyakitinya dengan cara ini, dia masih tidak menyesal. Terlepas dari rasa sakit yang dalam di hatinya, dapat dilihat dari matanya yang tegas bahwa dia belum melepaskan cinta itu. Apakah kamu bodoh mungkin? Tetapi dalam menghadapi kebodohan Chu Xingyun, Bai Bing hanya merasa kagum, tetapi tidak setengah jijik. Dalam hati saya, Bai Bing sebenarnya iri pada Sui Liuxiang. Jika saudara Chu bisa begitu terobsesi dengan satu hati dan diri sendiri maka terobsesi dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa jatuh cinta padanya, dia akan mengambilnya di telapak tangannya dan memperlakukannya seperti bayi. Dengan senyum pahit, 12 pita di belakang Chu Xingyun berkibar melawan angin. 6 kiri dan 6 kanan, seperti 12 sayap memegang tubuh Chu Xingyun melawan angin. Melihat Chu Xingyun, yang tampaknya pergi oleh angin dalam angin yang agung, mata Bai Bing memiliki sedikit kabut. Berdiri di atas kekosongan, Chu Xingyun menghela nafas, bahkan jika dia tidak lagi mencintaiku, itu salahku. Dengan cahaya tajam di matanya, Chu Xingyun berkata, bahkan jika dia tidak lagi mencintaiku, aku tidak akan menyerah, aku akan membiarkannya jatuh cinta padaku lagi. Mengangguk lagi dan lagi, meskipun dalam hatinya, dia sebenarnya tidak optimis tentang Chu Xingyun, tetapi Bai Bing sangat berharap bahwa dia dapat mewujudkan keinginannya dan membiarkan Sui Liuxiang jatuh cinta padanya lagi. Setelah terbang di udara untuk sementara waktu, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, bulu hari ini sangat kuat, tetapi bisa besar atau kecil, itu terlalu cocok untukku, rencana kami, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Dengan sedikit senyum, Bai Bing berkata, ya, awalnya. Anda hanya bisa berjalan sepanjang jalan untuk menemukan sarang kaisar semut abisal. Dan sekarang, setelah Anda memiliki Tianyun Nisang, Anda dapat terbang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku akan berurusan dengan urusan kaisar semut jurang, tapi, hal-hal lain, aku hanya bisa bertanya padamu. Mengangguk dan setuju, Bai Bing berkata, tidak masalah, dalam hal pembagian militer, saya pandai. Dan dalam politik, Ratu Sihir memang layak menjadi ratu tua yang telah berkuasa selama ribuan tahun. Dengan dia di sana, tidak ada yang salah. Dengan senyum yang memuaskan, Chu Xingyun dengan hati-hati menjelaskan serangkaian hal yang dia tinggalkan pada Bai Bing. Dan Bai Bing tidak diam. Dia mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membuat keputusan penting yang bisa diputuskan oleh Chu Xingyun. Setelah diskusi, mereka disetujui satu persatu. Setelah berdiskusi sepanjang hari, Bai Bing harus pergi untuk pergi. Terlalu banyak hal yang harus dia tangani, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Waktu berlalu menit dan detik, tidak ada siang dan malam di dunia bawah tanah, jadi tidak ada waktu khusus. Namun, di lembah bawah tanah, tubuh jurang pegunungan hampir tertelan oleh lubang hitam yang dibuka oleh Chu Xingyun.
Setiap detik puluhan mayat tersedot ke dalam lubang hitam, dan proses ini berlangsung beberapa hari dan malam. Bahkan Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak yang ditelan. Akhirnya, lubang hitam mulai melemahkan isapnya, dan lubang besar itu secara bertahap menyusut. Melihat adegan ini, mata Chu Xingyun menunjukkan kepuasan, dan sekarang, lubang hitam akhirnya menelan cukup banyak mayat dan dapat mulai mengembun budak pedang lubang hitam. Ketika jejak terakhir hisap menghilang, lubang hitam gelap menutup sepenuhnya, menghilang tanpa jejak. Menempatkan kesadaran pada lubang hitam, seperti yang Anda lihat, awan gelap yang penuh gejolak menyelimuti, dan 3000 sosok lurus berdiri tegak. Ini adalah budak pedang lubang hitam. Perhatikan baik-baik, budak pedang lubang hitam ini bukan lagi budak pedang lubang hitam asli. Meskipun perubahan internal belum diketahui, dalam hal penampilan luar, budak pedang lubang hitam ini sangat berbeda. Setelah menelan ratusan juta Raja Cacing Jurang dan mayat Raja Cacing Jurang, lubang hitam akhirnya meringkas 3000 budak pedang lubang hitam. Di antara ombak, bayang-bayang hitam melesat keluar dan mendarat di bebatuan yang menonjol di tebing jurang. Jika Anda melihat lebih dekat, budak pedang lubang hitam ini ditutupi dengan baju besi hitam, dan bahkan kepala mereka ditutupi oleh helm tertutup sepenuhnya, hanya menyisakan celah di posisi mata untuk memberikan penglihatan. Armor hitam dan cerah yang tertutup sepenuhnya, pedang hitam dan cerah, dan semua budak pedang lubang hitam, seolah dicurahkan dari cetakan yang sama, apakah tinggi, pendek, gemuk, atau tipis, mereka persis sama. Yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa 3000 budak pedang lubang hitam ini semua memiliki kekuatan puncak Kaisar Wu. Budak lubang hitam. Sambil menggelengkan kepalanya, nama ini hanya menggambarkan identitas mereka, tetapi itu tidak mencakup semua karakteristik mereka. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, kamu adalah Kaisar Pedang Lubang Hitam. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, semua kaisar bela diri lubang hitam tidak mengungkapkan apapun, bukan karena mereka tidak menghormati Chu Xingyun, tetapi mereka hanya memiliki naluri untuk bertarung tanpa kesadaran. Setelah diperiksa dengan teliti, para kaisar pedang lubang hitam ini tidak lagi dicirikan oleh keterampilan tempur tuan asli. Mereka berjalan dan berbaring, menyerang pertahanan, dan menghindari serangan. Mereka semua adalah urat dari 13 pedang angin. Ketergantungan saling menguntungkan. Chu Xingyun tidak hanya bisa meminjam kekuatan lubang hitam, tetapi lubang hitam juga bisa meminjam keterampilan tempur Chu Xingyun. Dari sudut pandang tertentu, 3000 kaisar pedang lubang hitam setara dengan 3000 leluhur Chu Xingyun, dan memiliki praktik budidaya pedang yang sama dengan Chu Xingyun. Melihat 3000 kaisar pedang lubang hitam, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa dari langit. Dengan baju besi keras dari klan Abis dan pedang tajam dari klan Abis dan budidaya gaya pedang Chu Xingyun, 3000 kaisar pedang lubang hitam ini benar-benar gila. Meskipun sekarang, pelatihan pedang Chu Xingyun masih sangat rendah, tapi itu hanya pedang Hinayana. Namun, latihan pedang Chu Xingyun tidak selalu begitu rendah. Saat Chu Xingyun terus tumbuh, jalur pedang kaisar pedang lubang hitam ini juga akan naik. Jika suatu hari, Chu Xingyun bisa menumbuhkan ilmu pedang ke tingkat tinggi, betapa menakutkannya 3000 kaisar pedang lubang hitam ini. Dengan gelombang besar tangannya, Chu Xingyun menyingkirkan semua kaisar pedang lubang hitam. Dengan 3000 kaisar pedang lubang hitam ini, Chu Xingyun memiliki cara untuk memobilisasi penjaga di sekitar kaisar semut jurang, sehingga dimungkinkan untuk membunuh kaisar semut jurang dalam. Chu Xingyun menghela nafas ketika dia melihat tubuh Abis yang masih penuh dengan lubang dan lembah. Sekarang, semua kaisar pedang lubang hitam telah mencapai puncak kaisar bela diri, dan tidak ada artinya untuk terus melahap kumbang-kumbang jurang tingkat kaisar bela diri ini. Selanjutnya, hanya para lawan yang melahap kaisar yang mulia, dan bahkan mayat dengan jiwa mereka, yang bisa meningkatkan kaisar pedang lubang hitam ini menjadi kaisar pedang lubang hitam. Sangat disayangkan bahwa tubuh dan jiwa Kaisar Zun sangat mudah diperoleh. Namun, jika semuanya berjalan baik kali ini, jika Anda membunuh Kaisar Semut Abisal, Anda benar-benar bisa mendapatkan tubuh seorang kaisar dan seluruh jiwa, sehingga menciptakan kaisar pedang lubang hitam. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun melihat sekeliling dan tubuhnya bangkit. Didorong oleh Tian Yunisang, tubuh iblis Chu Xingyun berubah menjadi cahaya putih dan melaju menuju pintu masuk dunia bawah tanah. Sepanjang jalan ke pintu masuk dunia jurang, medan perang besar muncul di depan Chu Xingyun. Dari pandangan sekilas, di lorong bawah tanah yang luas, pasukan iblis yang lebat bergerak maju dan menuju ke arah dunia bawah tanah, telah mengalir ke medan perang besar di luar pintu masuk. Di luar lorong, ratusan ribu kumbang abisal membentuk lingkaran melingkar, menghalangi masuknya monster abisal di pintu masuk gua. Di belakang kumbang jurang, kendaraan peluncuran roket iblis tersusun rapi di sana. Mencermati, ada kereta aneh di tanah dunia abisal. Tangki-tangki ini tingginya lebih dari 1 meter dan panjang lebih dari 2 meter, sebuah tabung bambu tebal dipasang miring pada tubuhnya. Tabung bambu kokoh ini adalah tabung peluncuran roket iblis. Letakkan roket iblis ke dalam tabung bambu satu persatu. Begitu dipicu, roket iblis akan mengaum dan menyembur keluar dari tabung bambu. Setelah melintasi lintasan yang anggun, ia akan jatuh ke area yang paling padat dari semut iblis jurang yang dalam.
Setiap mobil roket monster dilengkapi dengan 2 baris naik dan turun, total 12 tabung bambu. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, puluhan prajurit iblis dengan cepat membuka katup di ujung tabung bambu, dan mengisi roket iblis ke dalam tabung bambu dari belakang. Setelah memuat Demon Rocket, tutup kembali katup di bagian ekor. Pada saat yang sama, Demon Warriors lain mulai mengirimkan data dan menyesuaikan sudut dan arah tabung peluncuran. Sudut elevasi, 60. Arah, barat daya. Setan roket, luncurkan. Dengan serangkaian slogan akhirnya. Dengan perintah, semua roket iblis dipicu satu demi satu. Dalam deru yang mengerikan, di antara 12 tabung bambu, 12 roket ajaib dipicu satu persatu. Dengan api ekor yang berkobar, roket setan meraung keluar dari tabung bambu dan bergegas menuju tentara semut setan beberapa kilometer jauhnya. Satu demi satu, hanya dalam 2 atau 3 detik, semua 12 roket iblis dalam 12 peluncur semuanya diluncurkan, dan asap biru di tempat kejadian dengan cepat menyebar. Terlepas dari bau asap yang menyengat, semua prajurit iblis dengan cepat bergerak, dan membuka katup di bagian belakang tabung peluncuran lagi, memuat roket baru ke dalamnya, mempersiapkan peluncuran berikutnya. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, melihat sekeliling, kendaraan peluncuran itu setengah lingkaran, didistribusikan di atas bukit, ribuan kendaraan peluncuran, hanya satu putaran, Anda dapat meluncurkan 10.000 roket ajaib. Tepat di depan kendaraan peluncuran, sekitar 3 km jauhnya, ada medan perang, dan asap dan api muncul dari medan perang dari waktu ke waktu. Mengikuti Demon Rocket, Chu Xingyun terbang menuju medan perang. Tepat setelah terbang keluar, Chu Xingyun berbalik dan melihat sekeliling. Sekelompok bintik hitam naik dari belakang dan terbang menuju medan perang. Perhatikan baik-baik, bintik-bintik hitam itu adalah kumbang besar. Pada saat ini, 6 kaki kumbang abisal ini memegang tabung bambu tebal dengan erat. Tabung bambu ini diproduksi oleh pengrajin di Pulau Tiangong, cangkang peledak super raksasa. Mengikuti kumbang jurang ini dengan ratusan tokoh, Chu Xingyun melaju melewati medan perang. Setan roket menyeret ekor asap panjang ke angkasa dan jatuh ke medan perang. Meskipun ada jarak yang sangat jauh, tetapi dari pandangan yang merendahkan, roket tiba-tiba jatuh di medan perang. Di gemuruh yang sengit, ribuan iblis jurang terangkat ke udara. Di bawah pasir yang tersebar luas, semut pekerja abisal mati di udara sebelum mereka mendarat. Namun, di tanah, para prajurit yang kokoh dengan ukuran anjing pemburu, kecuali mereka terkena di depan, jika tidak, Demon Rocket tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Sebagai kekuatan tempur utama, baju besi prajurit itu terlalu tebal dan terlalu keras. Roket iblis biasa sulit untuk dibunuh dalam skala besar. Sementara Chu Xingyun khawatir, 100 kumbang jurang hitam dan hitam akhirnya mencapai medan perang. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, ratusan kumbang jurang hitam melonggarkan 6 kaki, dan bom peledak raksasa-raksasa jatuh ke tanah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.